melakukan reconnect terlebih dahulu. Halo. Halo. Ya, udah. Oke, mohon maaf terjadi Udah mulai lagi nih. masalah teknis sepertinya. Oke, Cek. Priest ini. Dragon Priest nih, tebakan gue bener nggak? Dragon Priest. Oh ya benar. Ya, Shalom. Halo, Oke, Shalom. tes Oke. apakah stream masih on di sini? Saya akan cek dulu. Stream mati. Streamnya Oke. mati ya. Sorry, saya akan cek dulu di sini. Oke deh udah ini kita lihat Ram Druid lawan Dragon Priest lagi sekarang. Banyak banget yang pakai Dragon Priest ya. Kuat banget sih memang. Ya, Setelah ada si Wormrush Agent sama Twilight Guardian. Salah satu kartu-kartu yang paling menurut orang paling broken di patch ini. Walaupun nggak sebroken Dr. Balance. Iya, tapi masalahnya turn 1 Whelp, turn 2 Wormrush Agent itu udah susah banget di clearnya loh. Yep. Tapi ya nggak, maksudnya nggak seumum itulah kita melihat skenario sesempurna itu. Oh gitu ya, kalau gue lawan Dragon Priest kayak lawan gue keluar itu mulu, tapi kalau gue yang pakai Dragon Priest itu nggak pernah muncul. Nah, RNG-nya kurang. Di sini tertentu Dark Cultist. Bisa nggak dibiarin aja sih. Dia bakal drop Shade of Naxxramas. Tapi dengan begitu dia bakal jadi besar banget dengan Valen di 58. Corvinus kayak mulai mikir kalau Dark Cultist ini udah mendadak jadi threat yang besar. Kayak dia lagi berpikir cara ngurusinnya. Apakah dengan sebenarnya jika sedikit maksa bisa swipe kemudian Innervate Hero Power atau Wrath, tapi itu tentu itu nggak worth it banget lah. 3 terlalu kartu, satu minion. Ya 3 untuk 2 lah. Oh, tapi apa akan dilakukan? Dia kayak mau ngedraw kartu ya. Oh, Keeper of the Grove. Nah, itu pas banget kan, top deck yang bagus. Langsung di silence deh. Ya betul, pas banget top decknya. Nah ini nih. Salah satu minion paling ini. Keterlaluan sih ini. Sama-sama kayak kalau sama mini bot sih nge-trade satu-satu normal ya, tapi gara-gara di heal jadi enggak. Iya. Healnya itu loh yang keterlaluan. Dan di power of shield. Tadi memainkan silence cukup terburu-buru namanya ya. Enggak juga ya. Karena dia tidak bisa membunuh pada turn itu juga. Kalau menurut saya apabila dia memainkan silence pada turn ini, yang terjadi adalah dia bisa memaksimalkan potensi daripada silence itu. Tapi tadi pun udah cukup berbahaya karena 58 potensi Holy Nova dan Like Bomb pun bertambah. Nggak bisa Holy Nova karena nggak mungkin Holy Nova karena mananya dia baru 4. Enggak, maksudnya buat kedepannya. Jadi saya rasa, iya maka dari itu kan dia mendapatkan Keeper of Groove kan kalau dia nggak pakai Innervate Keeper of Groove tapi dia mainkan pada turn berikutnya yaitu pada turn ini, saya rasa kan jauh lebih worth it. Ya mungkin ya sekarang akhirnya Shade of Naxxramas nggak disimpan lagi. Karena kalau kita melihat di sini, Holy Nova harus menjadi play yang luar biasa sebagai Yude kan. Iya sih. Nah, kita lihat perbedaannya di sini. Kalau tadi ada sedikit play yang menurut saya kurang tepat. Di sini Holy Nova hampir nge-clear semuanya. Pasti Holy Nova akan dimainkan karena gerakan berikutnya Yude sudah memiliki Blackwing Technician, Blackwing Corruptor, jadi nggak ada masalah bagi Yude untuk terbunuhnya Dark Cultist ini.
Dan sekarang ya dia bisa ngedar Nasus dan Shredder. Oke, ini play yang cukup kuat sebenarnya. Dan go for face dari Corvinus. I like that play. Silence Chosen kedua. Nah, di sini kita telah melihat kan value dari Silence yang sebenarnya dibuang oleh Corvinus. Iya, kalau nggak di clear dia cuma bakal di buff lagi ya. Oleh karena itu, lawan kita adalah Priest, jadi kita harus bisa play around yang namanya buffer itu. Iya, Priest susah ya sih. Dan ada Ancient of War. Dia baru top deck Ancient of War sih. Ancient of War ini akan sedikit berbahaya menurut saya ya. Karena di sini kalau dia main Ancient of War seperti ini, dia harus berasumsi bahwa Yude tidak memiliki Shadow Word Death saja. Dan kebetulan saja saat ini memang tidak ada. Tapi apabila Yude memiliki Shadow Word Death, maka sebenarnya saya bilang Corvinus akan sangat-sangat terpunish luar biasa di sini. Katakan dia udah mengantisipasi itu. Play apakah yang harusnya dimainkan? Maksudnya bukan yang nggak ada play lain. Saya rasa Ancient of War akan lebih bagus. Draw 2 kartu, jadi dia lebih memiliki banyak option untuk dimainkan turn berikutnya. Di sini dipunish juga dengan Like Bomb. Yep. Dan turn berikutnya pun dia bisa Chromagus, nggak ada yang bisa, dan nggak bisa di clear balik kecuali dia mau buang Force of Nature. Ya, saja. Saya rasa mainkan Chromagus Nexus akan sangat berbahaya bagi Yude karena Corvinus sudah memiliki 9 mana. Jadi saya rasa Yude akan lebih play around combo di sini ya. Yep. Ya si Chilmo ya. Atau Twilight Guardian. Sebetulnya Chilmao. Saya Chilmao ya. Chilmao jauh lebih bagus nih. Dan ketika Chilmao terbunuh, Force of Nature pun kalau dipakai pasti ke clear. Kadang-kadang kan orang mikir gertak sambal, nggak ada dragon padahal. Memang. Tapi mungkin yang harus dimainkan oleh Corvinus ini adalah untuk memainkan Force of Nature untuk membunuh Chilmao. Chilmao-nya, iya. Misalkan Ancient of Lore ya. Saya rasa Ancient of Lore ini masih memiliki value luar biasa. Ya sehingga ada, walaupun term berikutnya di clear pakai Blackwing Corruptor, tapi tetap lumayan lah ya. Masuk 6 damage tinggal 13, lumayan sih. Yep. Dan bisa mainkan Shade of Naxxramas menurut saya juga. Tapi dia mau draw dulu. Memilih untuk mengedraw kartu apa yang dicari itu sebenarnya saya ingin tahu kartu apa yang dicari oleh Corvinus. Dan lagi-lagi saya ngebak lagi kartunya nge-stuck di Lero udah nggak? Oh itu cuma cukup bentar ya. Yep. Oke, swipe ini juga salah satu pilihan yang dimainkan sebenarnya. Dan masih bisa mainkan Shade. Oke, ini play yang menurut saya juga tidak terlalu jelek. Tentu saja Blackwing Corruptor akan dimainkan bersama dengan Twilight Guardian ya, nggak ada play lain di sini. Membentengi diri dulu. Yap, dan itu akan mulai membatasi Corvinus sebenarnya. Karena Corvinus akan sangat sulit untuk bisa membunuh 36 tahun ini dalam posisi board sekarang. Wild Growth pasti akan dimainkan di sini mungkin. Ataukah dia akan mainkan Force of Nature sini, memaksakan diri untuk membunuh 36. Jadi membuka lethal next turn ya. Ya. Mungkin kita lihat dulu dia draw apa. Dia punya satu lagi kan Force of Nature-nya, jadi nggak apa-apa lah dipakai satu ya. Dan dia nggak punya tahun di berikutnya kecuali top deck dapatnya. Tapi saya rasa ya, menurut personal opinion saya ya, Dragon Priest itu tidak memiliki minion yang memiliki 7 attack ke atas. Kalau kita sadar akan hal itu. Jadi barusan ini apabila Corvinus tidak memainkan Wild Growth tapi dia memainkan Force of Nature serta Big Game Hunter, saya rasa board daripada Corvinus akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekarang ini yang menyamai. Iya, Dokter Boom pun nggak bawa ya mereka ya? Iya, nggak bawa, justru karena itu. Chromagus dan Power Word Shield, draw 2 kartu. Saya rasa harus mainkan Power Word Shield lebih dahulu, mencari kemungkinan dapatnya out. Ya dia bisa self heal sih. Dia bahkan nggak mau self heal. Ini terlalu greedy sih kayaknya dari Hyode. Ya, cukup greedy di sini. Tidak mau mainkan Power Word Shield terlebih dahulu. Dia dapat 2 Dragonkin Sorcerer yang nggak akan menyelamatkan nyawanya. Yep. Yep, udah little. Little kan ini? Ya, little saja dengan Force Nature Power. Hal yang cukup kurang hati-hati kalau saya lihat dari Yude ya. Karena apabila Druid tadi memainkan Force of Nature,
kita sebagai lawan harusnya sudah bisa menyadari, oh ini ada force of nature kedua pasti. Kalau nggak mungkin dipakai seperti itu kan. Iya. Dan Jadi skor dong, berapanya? 2-1. 2-1 untuk keunggulan Corvinus. Benar ya, Pak ya. Jadi tadi meskipun keputusan tergesa-gesa nge-silence itu, dia masih menang ujungnya, nggak panis berarti. Oke, jadi deck apa dan yang di sini- disisakan oleh Corvinus di sini? Gak tahu saya. Tadi saya sempat cabut sebentar, jadi saya mungkin nggak ngikutin. Apa tadi waktu Yude memenangkan deck apa yang dipakai? Yang pas dia menang ya. Dia menang dengan mid-range Paladin dia. Melawan Zoo kan? Bukan, Zu tadi kalah dia, Paladinnya. Oh iya, kedua ini kelihatannya 2 control warrior ya. Yap. Nggak ada yang bawa Ya. pattern, belum kelihatan yang Oh, bawa pattern. tapi Corvinus lebih ke arah mid range karena dia memiliki Shredder yang biasanya Oh, tidak iya. dibawa oleh control warrior. Oh, oke, cukup menarik di sini. Ini mid-range control warrior ini termasuk deck yang baru-baru ini cukup populer di meta ladder ya. Dan itu sebenarnya agak sedikit berbahaya untuk melawan control warrior apabila decknya seperti yang dimiliki Yude yang berat seperti kayak 2 brawl kayak gitu. Cukup berat mungkin bagi Corvinus ini. Oke, turn 1 apakah hanya akan armor up? Armor Smith lah. Memainkan Armor Smith sih nggak ada salahnya karena kita tahu Yude tidak memiliki koin, dia tidak bisa memainkan koin itu Deathbite. Dan most likely dia akan memainkan Echoed of Pain. Hero Power. Nah, saya rasa Hero Power. Echoed of Pain terlalu berbahaya karena bisa terkena punishment dari Fiery War X, koin Ini Deathbite kayaknya ataupun bakal enggak, dipanis sih, karena memang maksudnya- dimainin nih. Playnya Hugh tadi dipanis oleh Corvinus punya X. iya apabila Yude. Oh, Iya, oke, jadi oke. dia benar-benar mengeluarkan Echo Light of Pain dan benar dipunish. Saya terkena disconnection makanya saya nggak ngikutin. Oke, sorry. Oke, dan di turn ini Yude memainkan Deathbite untuk membunuh armor Smith secara bersih. Kondisi health dari sama. Dia kan buru ya dia. Kalau dia tadi nggak mainkan Accurate of Pain untuk skip 1 turn mungkin akan lebih enak bagi Yude. Oh, ini ada Kel'Thuzad ya ya. Yep. Menarik juga ya, Corvinus. Dan seperti kata guidebook, setiap Deathbite yang di Harrison Jones selalulah worth it. Dan Saja. dan dikembalikan dalam bentuk Deathbite kembali melalui draw di tangan Corvinus. Iya. Melcher keluar, cuma bakal nge-trade sama Jones dan Kapak. Kayaknya paling playnya Piloted Shredder aja kali ya. Oh, dia bisa juga nge-bash dan shield slam sih. Jadi Harrison Jones selama 1 turn lagi. Apakah itu worth it untuk membuang 2 kartu ini untuk membunuh Slash Belcher? Mungkin enggak lah ya. Oh, Iya, itu sepertinya itu yang akan dilakukan. Ya tapi dia nggak pakai shield slam dong, di bash aja, bash Kapak. Dan armor up. Nah, ini kayaknya lebih pas untuk Justicar ya. Yup. Karena kalau Shield Maiden sayang banget, 5 health-nya pasti dibunuh. Sedangkan kalau Justicar juga lo expect emang bakal dibunuh sama minion kecil sekalian gitu. Jadi Dan sama sekarang- Harrison Jones ya masih cengli lah. Hero powernya permanen kabur jadi tank up yang cukup gila. Lepas 4 armor 2 mana. Ya. Untuk mirror control warrior seperti ini, apakah yang mengeluarkan Justicar terlebih dahulu punya keunggulan in the long game? Menurut gue iya sih, karena dia tank up-nya bisa lebih cepat, terus dia bisa menggunakan shield slam-nya juga lebih cepat. Kalau buat Di sini trans, kenapa dia nggak mau ini? Oh, dia mau buat draw 2 kartu minimal pakai Ecolite berikutnya kali ya. Dia nggak mau War X barusan. Tapi itu sangat risky apabila control warrior mirror seperti ini. Kalau dia pasti nggak mau mendapatkan 6 kartu dari Accurate of Pain itu saja ya. iya. Saya rasa terlalu berbahaya. Ya, karena fatigue bisa jadi peranan yang menentukan nanti di end game-nya. Iya, tentu saja. Dan kita juga, saya nggak yakin tentang Corvinus apakah dia juga memiliki Justicar di decknya dia.
Tadi kita belum sempat melihat sih ya di game tadi. Oke. Jadi Karena Justicar tuh bukan staple card sebenarnya kalau kita bilang ya di Control Warrior. Oh iya benar, draw 2 kartu ya. Oke. Dan kayaknya Corvinus juga apa ya, dia memanfaatkan info kalau misalnya si Hyude tuh nggak punya execute dari tadi tuh. Harrison Jones nggak dimati-matiin. Ya tapi top deck ini. udah deh. Board clear. Easy game boys, easy game. Saja Corvinus memiliki jawaban yaitu Seed Block, Seed Slam dan juga memainkan Shredder. Saya rasa nggak ada pilihan lain dari Corvinus. Dia hampir overdraw. Ya, tapi pas Makanya sekali. saya memainkan Bucket sangat bahaya. Tapi ya, ini sudah pasti turn di mana dia akan mainkan Seed Block, Seed Slam dan juga Shredder. Ya. Block dapat Voltas. Saya rasa nggak mungkin dimainkan di sini. Seed Slam dan juga Shredder. Oke. Mungkin Ya, nanti itu buat execute lah ya. Kombinasi execute. non saja ya. Dia juga memiliki revenge itu sebenarnya buat anti patron. Dimana pada game ini mungkin nggak mungkin kepake kayaknya revenge menurut saya. Lebih terlihat seperti Whirlwind. I can take the hit. Oke, ini Corvinus mungkin bisa sedikit lebih greedy di sini. Kalau dia mau ya dengan memainkan Kel'Thuzad, trade, lalu memainkan execute. Tapi itu cukup costly mungkin bisa dibilang juga. Mendingan Bagaimana? Death's Bite sama Cruel Test gak sih? Clear Shield Maiden deh. Itu juga playline yang sebenarnya juga bagus menurut saya. Death's Bite, Cruel Task Master masih menyisakan 3 mana cukup dengan armor up. Saya rasa juga nggak ada masalah. Kayaknya dia mesti simpen ini resource buat nanti kan tank up berat kalau nggak. Dia butuh simpen damage. Soalnya kalau dia ngikutin info atau ngikutin gameplay sebelumnya dari Hyude, harusnya dia sadar bahwa Hyude itu memainkan 2 brawl. Jadi semakin lama dia memutuskan untuk memainkan Kel'Thuzad, maka akan semakin besar chance tuanya akan mati oleh brawl. Kecuali Kel'Thuzad yang bertahan. Oh, tentu saja. Itu massive Oh, fail iya, sih. memiliki Iron Week All lah. Jadi menurut saya masih nggak masalah. Oke, di sini kita lihat Hyude mulai mencari resources. Ya tapi ngomong-ngomong soal brawl nih, ini ada yang berteori kalau misalkan mekanisme dia ngambil random minion yang hidup itu tuh dia pilih satu di antara 2 pemain dulu, siapa yang menang, terus baru dipilih minion yang mana yang menang. Itu gimana menurut kalian? Bener gak sih? Maksudnya Enggak. gimana sih? Jadi misalnya kenapa orang sering lihat kan kayak board lawan penuh, tiba-tiba dia armor smith terus brawl, yang menang armor smith. Enggak kan? lah, itu pure coincidence saja. Iya. Dan Dan itu kebetulan kita ada nggak yang bisa buktikan kecuali kita bisa lihat source code dari Blizzard. Iya sih. Cuma saya, Dan lagian saya kan- kadang manfaatin itu banget karena ya waktu itu ada yang punya teori kayak gitu. Jadi dipilih dulu pemain mana yang menang, baru dipilih minion mana yang hidup gitu. Makanya chance sebenarnya untuk dapat satu minion hidup tuh 50-50. Tapi pilihan minion mana kita yang hidup kok. Seandainya dua-duanya penuh, itu baru ada persentasenya lagi. Tapi sebenarnya enggak sih ya, karena kebetulan aja nggak sih kalau gini loh, yang emang kebetulan momen-momen gitu ya orang bikin videonya karena kayak, keren nih highlight gitu. Mm-mm. Dan by the way Justicar dikeluarin, dia juga mau Justicar. Mirror Justicar dan akhirnya Sylvanas dimain. Apakah benar? Iya, juga masih lumayan berpikir. sih. Apakah Saya kena error. No time for games. Tapi nggak bakal dapat apa-apa Sylvanas di clear. Oh, sebentar, saya ingin konfirmasi ya. Kita sebagai analisator sini ya. Apabila kita memasukkan Justicar ke dalam deck, apakah kita akan menukar Taurisan keluar? Iya, karena berarti kan lu main slow game yang dimana sedangkan diskon Taurisan biasa dipakai kan buat aktivasi combo yang biasanya nggak dapat mananya atau mempercepat gameplay kartu lu kan. iya. Tapi dalam Control Warrior kita tahu Taurisan memiliki satu efek luar biasa, yaitu karena dia bisa membuat Sylvanas dengan Brawl dalam satu turn. Jadi ini yang ingin saya lihatkan, kenapa Hyude terburu-buru mainkan Sylvanas. Berarti dia nggak punya Taurisan dan dia menurut saya kayak gitu. Dari tadi emang nggak melihat sih, dan
mungkin emang slotnya kan diperebutkan ya, 6 mana diperebutkan Sylvanas, Taurisan dan Justicar. Banyak orang bilang kalau di Warrior emang bagusan Taurisan, apalagi bagusan Justicar, apalagi main control karena lu main late kan. Armor up-nya lebih balik modal. Dan Iya, kita dan tahu Justicar punya status sangatlah jelek, jadi kalau dimainkan beratan ke-6 biasa dia hanya akan mengcounter diri sendiri karena boardnya sangatlah lemah. Nah, karena nah, itulah. tapi apa namanya? Lagi-lagi balik ke apa namanya si tank up ini, dia tuh benefitnya selain menambah survivability dari Control Warrior, dia juga bisa ngebantu untuk board control dengan value dari Shield Slam yang dinaikin gitu. Karena itu signifikan banget sih, lu nambah 2 armor sama nambah 4 armor itu bedanya jauh untuk Shield Slam. Gue ngeliatnya sih Justicar value-nya di situ, jadi nggak badannya sendiri tuh ya lo udah istilahnya tuh udah expect dia bakal mati di turn berikutnya. Yang lu cari cuma battle cry-nya aja. Oke, menarik. Lagian di turn kalian 6 kan Corvinus, dia membawa snitch. ya buat dikombo sama Kel'Thuzad kayak yang tadi kita lihat. Ini Oh, kayaknya sudah dulu lihat tadi ya? pernah lihat decknya Kit Kats dulu, kayaknya ini dia bawa Snitch sama Kel'Thuzad karena dia Ya, pengen ini, ngurangin ya. minion yang attack-nya 7. Dekat arah decknya Kit Kats. Oke, game apa yang akan play apa yang akan dimainkan oleh Corvinus pada tahun ini? Snitch gak sih? Kayaknya nggak ada pilihan lain. Saya mungkin dia akan mukul dulu dengan Death's Bite ya. Yep. Lalu Sylvanas harus nge-trade-kan dibunuh dulu. enggak. Sylvanas Oh, mungkin dia di trade sama Slime, terus kemungkinan dapat yang bagus sepertiga, Dapat- Yes, saya rasa seperti itu. ya kan? Dapat Justicar bisa di trade pakai Tiny Knight of Evil. Oh, oke, ini menarik. Oh. Oke. Dia akan trade semua minion dia tampaknya. Iya. Kan kayak gini. Iya. Lalu dia akan pukul buka. Oh, talinya lari. Revenge. Kel'Thuzad. Dia tidak main revenge. Enggak, dia Kel'Thuzad dan well play. Oke, ini menarik. Kenapa Corvinus tidak mau memainkan revenge? Dan dia lebih memilih memainkan tank up sini. Apabila dia mainkan revenge, lalu dia memainkan Kel'Thuzad, dia bisa beneran board clear kan? Iya sih. Mungkin Corvinus tadi terlalu diburu waktu ya, sehingga dia mungkin nggak sempat membuat play terbaik dari apa yang sudah dipikirkan sebelumnya. Biasanya bisa kayak begitu life coach. Ini Alexstrasza nih ketika armor masih tinggi menurut saya playnya kurang tepat sih. Tapi Apalagi baru ada saja big game dimainkan. hunter baru. Tapi saya rasa Yep. nggak ada masalah juga. Oh, top deck. Yap. Cuman Oke, ya oke. bener sih kata itu gak masalah. Karena yang nambah dari dia HP-nya bukan HP-nya tapi armornya. Jadi cepet lambat, lu butuh itu juga kan. Sekarang nggak ada salahnya. Karena nggak ada lagi minion lain yang bisa diletakkan untuk mempunyai board. Menurut saya, memainkan Ysera hanya akan mati oleh execute. Terlalu gampang. Turn ini kayak dia bisa nge-clear tanpa perlu BGH dan bisa snitch. BGH mungkin simpen buat Gromesh aja kali. Saya rasa malah BGH tuh bagus buat Alexstrasza dalam kasus kayak gini ya. Karena kalau dia mainkan BGH di sini, maka Yude memaksakan Yude untuk memainkan Brawl menurut saya. Apabila dia punya. Yang dimana dia nggak punya di hand sekarang ya. Oh, di execute bahkan. Oh, dia main execute. Ini saya kurang suka ya, jujur ya. Karena menurut saya execute itu sangat bagus untuk dimainkan untuk melawan Ysera. Iya sih. Dan sekarang dia keluarin snitch yang total board damage-nya. Oh, stop deck brawl. Oke, Silence Brawl tentu saja akan dimainkan di sini. Nah, ini kita lihat apa tadi benar. Nggak. Yang menang ini Armor Smith Oh, ya. Kalah, Snit masih hidup lah, jangan gitu. Oh, langsung mati ya. sih. Kebetulan. I mean, seperempat gak kecil kan? Itu kebetulan. Itu Kalau- hari ini kan RNG kan. Hari ini RNG emang sudah gila-gilaan buat Yude, Iya. jadi ya udahlah. Sebelumnya mohon maaf, ada gangguan teknis pada aplikasi Hearthstone saya sehingga saat ini penonton tidak bisa menyaksikan permainan. Mungkin bagaimana posisi saat ini dari caster lain? Oke, posisi sementara ini Corvinus dan Yude masih imbang-imbangan ya. Karena keduanya tidak memiliki minion di board. Harusnya Corvinus meletakkan Sylvanas di board, di mana Yude bisa menjawabnya dengan
Fiery Warriors ditambah dengan Execute mungkin, walaupun menurut saya bukan play yang maksimum ya. Tapi kayaknya nggak ada pilihan mungkin buat Hyude di sini. Oh, Bahkan nggak ada di-execute Atau ya? dia hanya akan menahan. Oke, dia menerima 15 damage dari Sylvanas. Menahan Execute-nya. Ini bukan pilihan yang bagus ya. Mungkin ini Karena- lebih ke arah bisa dibilang winning play ya menurut saya ya. Karena kalau tadi dia mainkan Execute, maka dia tidak bisa membunuh minion-minion besar dari Corvinus. Walaupun saya yakin Corvinus sudah tidak memiliki minion besar setelah adanya Kel'Thuzad dan juga Snitch. Nah itu dia. Karena di deck ini kan tadi kita udah bahas kalau ini lebih ngarah mid range. Berarti minion besarnya pastinya lebih dikit dong daripada normalnya Control Warrior. Yap, ya. Di sini Corvinus tidak bisa mendapatkan Lethal juga masihan, walaupun dengan adanya Grumas masih one off Lethal kalau kita hitung. Jadi Corvinus akan mainkan Brawl menurut saya di sini. Akanlah sangat worth it karena dia memiliki dua Brawl ya. Gak ada fungsinya menurut saya menyimpan Brawl 2 di tangan untuk pertandingan mirror match seperti ini. Dia revenge. Terus di BGH, oke. Wow, nggak mati loh itu Shield Maidennya sisa 1. Oke, sangat seksi dan bisa mendapatkan Little Next dengan demikian ya. Tentu saja hanya akan Di top deck. oh, masih belum bisa tentu saja dengan adanya Cruel Taskmaster. Tapi biasa Cruel Test lu pakai buat aktivasi Gromesh kan? Gak ada masalah menurut saya di sini kalau antara Iya sih. Mirror Warrior kayak gini ya. Iya sih ya. Karena begitu Grumas dipakai untuk Grumas dipakai bersama dengan Cruel Taskmaster itu pembukaan buat Execute. Wah, ini kayaknya udah susah banget nih Hyude balik nih. Ya dia bisa Dr. Boom sih, tapi BGH disiap di tangan Hyut buat nge-counter BGH Dr. Boom Dan- dia. Gak ada masalah menurut saya buat Corvinus ya. Karena walaupun Dr. Boom-nya Darahnya mati, juga tinggal 11. ini tersisa banyak minion. Heeh. Shield Flame nggak guna. Armornya udah dihabisin. Akan dimainkan armor up di game hunter, saya rasa akan dimainkan. Iya sih. Terus bomnya bunuh BGH-nya si Hyde. Hyut Oke. Di sini atau di Shield Slam. oh my Shield God. Slam 37 HP. Saya rasa Belcher akan membunuh di game hunter di sini. Belcher bunuh di game hunter lalu satu-satu pergi ke muka dua-duanya. Tidak dilakukan, oke. Nah itu dia Saya bomnya. suka ini Auto sih, face. playnya ini. Wow 4. Di ke arah greedy play ya. Oke. Tapi saya lebih suka ini karena untuk ngejar ngurangin darahnya secepat mungkin. Ngurangin darah cepat mungkin tuh bukan play yang bagus tuh melawan warrior sebenarnya. Enggak, Iya, karena bikin si stabil. toh Corvinus tuh punya berapa nih? 56 HP, jadi kekejar pun kayaknya sulit sekali dengan kartu yang sisanya tinggal 4. Sekarang armor HP-nya baru nambah 9 lagi. Jadi Oke. 65. Jadi War X akan dimainkan dengan Gromas ini mungkin. Ya kayaknya nggak ada play lain. Apakah dia kalah next time kalau seperti itu? Ingat loh, ini ada shield 50 damage yang berarti apapun pasti mati. Oke, ya saya di sini nggak ada masalah menurut saya ya. Mendapatkan Mantap, padahal- Itu bukan kata terima. Oke, shield slam, go. dan Corvus udah kehabisan cara. Yap. Dia sudah nggak Oke memiliki lah. apa-apa lagi. Corvinus kalau gagal menang next turn kayak udah kelar sih. Saya rasa Corvinus di sini malah susah ya. Oh Oke. enggak, varian. varian. Enggak. Ini Kalau varian varian dia, susah. dia malah mati. Malah fatigue. Iya. Nggak mungkin varian dia. Pasti dia pakai kartu terakhir tuh. Varian Sini udah nggak kita bisa tahu. dipakai lagi. Oke lah, udah GG kayaknya. Saya rasa ini kemenangan buat Hyude ya jadian ya. Untuk varian Dia pun udah nggak bisa dipakai lagi. Varian tuh untuk berdraw ya. Corvinus maksudnya mungkin ya. Udah itu udah Kenapa kelar. Corvinus menang? Tadi masih Itu one udah off pas- itu kan? Enggak. Kan masih ada slime-nya, 1 damage pas. Hah? Ada slime-nya sisa. Kan dia tadi HP-nya 9. Dia mukul Belcher tinggal 6. Terus ada slime-nya Dia kan- 1 damage. Slime 1 dia kan damage. Dia kan nggak perlu mukul Belcher situ. Terus dia mau gimana nge-execute-nya? Maksudnya dia nggak perlu execute dengan Belcher 3, Shield Maiden 5. Kalau dibiarkan di board kan cuma 8 damage. Tetap Tapi turn dia berikutnya tinggal sisa satu kartu. dia fatigue loh, mati. Mati. Yang Dan masalah- mati yang- karena Yang fatigue. kartunya habis itu kan si
Corvinus, tapi kalau kita melihat di tempatnya si Yude, dia masih memiliki Grommash. Kenapa Iya, dia tapi terburu-buru Gromas konflik seperti nggak itu? bisa 60 damage. Enggak bisa, tapi masih kelamaan ngejarnya loh. Maksudnya Masalahnya kalau tank up- mengejar dia pasti mati sama fatigue. Tank up 4 dia Perbedaan di fatigue mereka 4 itu udah nggak balik modal. Perbedaan fatigue mereka 3 turn loh ya. Jadi mereka, aku tadi sangat yakin Yude masih bisa balikin keadaan. Atau mungkin Dia main analisa tergantung pada brawl ya. analisa simpel dari saya adalah Yude kelihatannya memang sudah sangat mengantuk sehingga sudah terlalu capek untuk berpikir seperti itu dan memang sudah mau tidur. Oke, ini saya Itu sudah nggak mungkin. meminta kedua pemain untuk bersiap pada babak final antara Corvinus melawan Xiaoqi di sini. Corvinus menang dengan skor berapa? 3-1 atau 3-2 ya? 3-1. Oke. Ini kok Yude masih main ini, malah main Hah? rank play dia. Iya, dia belum ngantuk kok. Oke. Iya, belum ngantuk ya. Langsung masuk rank tadi langsung. Atau mungkin sudah cukup frustrasi dengan 50 armor. 54 armor. Oke. Berarti Corvinus lawan Xiaoqi ya. Xiaoqi, ya. Tampaknya permainan sudah dimulai di sini. Wow, Xiaoqi ini dengan Mag Mage-nya nih. Udah mulai ya? Udah. Oke. Jaina versus Gul'dan. Ini deck andalannya Xiaoqi You asked for it. yang dipakai ke Legend-nya. Ya, Mag Mage di sini. Apakah mereka sudah mulai bertanding final? Ya, Udah. Oke. ya. Jadi untuk pemirsa yang mungkin baru bergabung, di sini kita sedang menyaksikan babak final antara Corvinus melawan Xiaoqi dalam final Gamers League playoff di sini. Sudah sangat seru. Kedua main sudah melewati pemain-pemain terbaik dari Liga A dan Liga B Hearthstone Indonesia dan ya kita saksikan saja di sini Xiaoqi dengan Mag Mage-nya melawan Corvinus dengan Demon Lock, Zulok. Oke. Oke, mungkin saya kasih sedikit fun fact ya. Fun fact di sini adalah sebenarnya Corvinus itu menduduki peringkat kelima pada Liga B. Jadi dia masuk ke top 8 ya. Dari peringkat 5 Liga B, jadi dia bisa melaju sampai ke final playoff. Oke, itu Corvinus. Di lain sisi kita melihat Xiaoqi. Xiaoqi itu sebenarnya pemain pengganti. Karena peringkat ketiga daripada Liga A yaitu Yui Boss tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini, maka digantikan oleh pemain Xiaoqi pada peringkat ke-11. Peringkat ke-11 Liga. Dan dia Oh. tahu-tahu sudah melonjak sampai ke final. Luar biasa pencapaian dari Xiaoqi kali ini. Dan Tadi fun fact juga bahwa mungkin bagi yang lain yang tahu, saya Amophobia terdegradasi dari Serie A, di mana pertandingan terakhir saya adalah melawan Xiaoqi, merupakan pertandingan penentuan. Jika saya yang menang, maka Xiaoqi yang akan terdegradasi. Sebaliknya, karena nyatanya Xiaoqi yang menang, maka akhirnya saya yang terdegradasi. Padahal Amophobia itu adalah pemain legend pertama di Indonesia loh. Jadi kamu sendiri juga pegang suatu legenda di Indonesia. Oke, dan Oke, let's back to game. back to the game. Jadi kita lihat di sini sementara keadaannya masih Mag Mage terlihat lebih menekan mungkin kita bisa lihat, tetapi kalau kita tambahkan dengan hand yang ada daripada Corvinus, sebenarnya Corvinus jauh lebih memiliki value dari hand ini. Oke. Mantap. Ini kayaknya bakal dipunish dengan Oh iya. Ops, bahkan Doomguard. Ada Oh my. Mal'Ganis. Dia bisa Oh my. nge-void terror keluar Mal'Ganis. Ya, mungkin itu jadi sangat bagus. Jadi dia akan Kalau pukul Spider Tank. slider tank kayaknya. Pukul spider atau clear tank. lotep. Clear Lotep juga bukan pilihan yang jelek menurut saya. Tapi kalau Clear Lotep keluar Void Terror jadi sangat jelek. Oh iya sih. Iya, kita Dia mau mau- pakai Void Terrornya buat ngambil. Mal'Ganis atau Doomguard ya. Iya. Kita lihat apa yang keluar.
Oke, lebih memilih untuk mendapatkan 164 doang daripada menambahkan dengan yang Loh, Malganisnya mana? Ya, Oh, tampaknya kita Malganisnya mengalami keluar. error di itu sini. cuma error, tinggal Malganisnya ulang keluar. saja. Kita error semua ya? Nggak ada yang keluar Malganis? Iya, di saya juga Malganisnya tidak keluar keluar. nih, di gua keluar. Oh, oke. Gue leave dulu, balik lagi ntar. Sama. Satu bug langsung semuanya bingung di sini. Bisa hilang Malganisnya. Oh, dia Nah. belum. Apa ya? Di sini pasti sudah mulai berbalik, tapi tidak sepenuhnya kalau kita sadari ya. Nah, udah balik lagi. Malganisnya udah kelihatan. Gue kurang suka tadi dia trade abusive Spider Sergeant-nya ke Spider Tank, karena toh Spider Tank juga bakal digunakan ini. Ya asumsinya dia nggak punya fireball ya. Ya tentu saja. Mungkin Corvinus tadi beneran kayak ngarep beneran gak ada fireball kayak gitu ya. Di sini tapi Malganis bakal di-clear dengan cepat sih ya. Di Kita menggunakan 2 minion. terlalu berbahaya. Dan akan membunuh 1 spider ya. Oh, Yep, ini yep. dapat. Saya cukup solid juga. Nah, Akan sekarang disambut oleh abusive, sangat bagus. iya pas. Jadi bisa nge-implosion dan abusive trade ke Snow Chugger. Implosion akan dimainkan lebih dahulu saya rasa. Ya Atau kalaupun dia punya Corvinus bisa lebih agresif memainkan Dr. Boom di sini. Bisa dipanis Bisa gak kan? sih dengan fireball turn berikutnya? Just bener-bener hampir little. Bisa jadi sih. Iya, kalau menurut gue sih udah bener abusive Sergeant dan Implosion. implosion, karena toh kalaupun ada flame strike dia yang punya inisiatif di turn berikutnya. Corvinus tetap punya inisiatif. Oke. Saya rasa ini Oke, gue cukup ngebak lagi. Pilot Shredder-nya harga 0. Ah, Ya, Harus sama. gitu. Nggak ngerti. Bahkan jadi tipe demon Pilot Shredder-nya. Tipe Ya. Iya. class-nya unknown. Nggak Tapi ngerti lah biarnya. game tidak akan freeze sampai ketika Pilot Shredder itu dimainkan seharusnya. Ya udah kita nonton dulu lah ya sampai. Saya rasa tapi next akan dimainkan ya Shredder dengan Tinkertown Technician, jadi ya tentu saja bagus Ini kita masih di turn Shauki, dia masih ada 64 untuk Void Terror dan 3 Im. Kira-kira ini Argus Imbe kayaknya bakal berarti Argusnya- nge-trade. Imnya dipakai, menurut gue sih dipakai nge-trade dan buff si Void Terrornya. Itu best play lah ya biar nggak kena flame strike juga. Iya, dan ada baiknya dia nggak nge-tap juga, karena kalau nge-tap Bahaya dia nggak banget. trade. Nggak dong, baru di trade. Oh, di trade. Ini persiapan next turn little. Tapi dia bisa ngedrop Neutron ya. Neutron, Tinkertown, dan Pilot Shredder yang ngebug Tapi udah menang sih ini. Apakah Pilot Shredder sudah Ya. dimainkan di sini? di Kecuali di silence. ton. Di ton nggak? Kalau di ton Tinkertown-nya masih bisa. Nggak, kayaknya dia nggak Masih mau bisa deh. selamat. Dia pasti nggak nyangka ada silence sama Doomguard pas. Iya. Did not see that coming. Lagi mikir. Bahkan reversing switch ke Void Terror udah lumayan bikin dia Void Little. Oke dah Little ini. Iya. Kan dari Little. Apakah Corvinus bisa melihat Little? Bisa loh. Oke, di play yang cukup gampang soalnya. Kalau nggak bisa ngeliat itu dia nggak mungkin masuk final. Oke, jadi Corvinus sementara unggul dengan skor 1-0. Kosong. Sayang sekali Shauki tadi tidak nyangka ya ada kombinasi dua itu. Oh, apakah hari ini sudah ada kejadian pemain yang miss Little? Belum sih dari tadi. Yang Oke. yang ada adalah Control Warrior yang Rage Quit. Lawan 60 armor pusing dia. Ya, 60 mungkin armor. intimidating sekali melihat armornya sudah terlalu tebal. Itu kalau bisa nge-shield slam red guard langsung masuk Trollden tuh. Tapi sebenarnya tadi saya sadar kenapa tadi Yude melakukan Rage Quit. Kalau kita sadari tadi Corvinus tidak memiliki Gromas. Oh, dia nggak bawa Gromas. Iya, dia Ya. nggak punya. Bahwa Oh, kita semua tahu Control Warrior pasti akan memainkan Gromas. Jadi Yude pun pasti akan ekspektasi di tangan Corvinus ada Gromas. Oh Dia iya. nggak punya ya. Dia nggak punya karena di collectionnya nggak ada juga ya.
Ya nggak tahu kalau itu. Ya, ini karena itu never quit until the final breath. Ya tentu saja. Tapi itu kalaupun bisa dicicil-cicil tuh armornya 60 tuh selesainya besok pagi kayaknya. Enggak Banyak dong, banget. kan dia ada Gromes 10 per turn. Cepet lah. Ya, jadi mungkin Yude juga kasihan dengan kita yang mungkin sudah mulai mengantuk para penonton sehingga ya Yude akhirnya memutuskan untuk melepaskan game tersebut. Oke, by the way, game 2 udah mulai antara Agro Paladin lawan Control Warrior lagi. Oke. Mid range warrior sih ya tepatnya ya. Ya. Yap, ini bisa dibilang ke arah midrange atau kontrol yang bertipenya beda, tipe Death Rattle ya, karena ada main Shredder dan juga Snitch. Iya, dan Kel'Thuzad sih ya. Original deck. Oke, opening yang luar biasa dari kedua belah pemain di sini. Dan Tentu saja kalau opening sama-sama bagus, yang lebih diunggulkan adalah Warrior. Kita Iya. tahu. betul sekali. Sayang sekali bahwa opening tempo dari Xiaoqi bisa dengan mudah di counter semuanya oleh Corvinus. Iya. Armor speed dan juga kayak Mix sangatlah luar biasa. Master for Battle juga cuman bakal nge-fit armor sih ya ke Armor Smith. Tentu saja tapi akan tetap dimainkan ya Master of Battle ya. Kalau enggak dia nggak punya play yang sangat bagus. Kecuali Toto Corvinus memiliki Revenge, nah, jadi gawat juga. Dan saya rasa kok Xiaoqi akan lebih bagus untuk memukul Armor Smith di sini. Kenapa begitu? Karena kalau tidak ada kemungkinan bahwa Armor Smith bisa digunakan untuk mengetrade 2 minion. Karena next turn apabila Xiaoqi memainkan Crucifer Champion, maka mau nggak mau dia harus menggunakan minionnya untuk mengetrade kan. Ya, seperti yang saya bilang, dia akan mainkan Crucifer Champion untuk membunuh Acolyte of Pain. Nah, jadi dengan demikian 2 Silver Hand Recruit akan digunakan untuk mengetrade Armor Smith. Jadi ini bukan play yang bagus dari Xiaoqi tadi. Atau kita bisa melihat text level play. Dia pakai 2 itu nge-hit Acolyte terus dia Divine Favor buat banyak kartu. Nah, itu next kayak level kemarin play. siapa tuh si RDU ya? Bisa jadi salah satu pilihan. Blessing of Mike terus Divine Favor. Oh enggak. Oke, kenapa dia mainkan Crucifer Champion? Ataukah dia memainkan ketiga kartu yang tangan dia pada turn berikutnya untuk memaksimalkan potensi daripada Mungkin Divine Favor? seperti itu. Bisa Kayaknya jadi. itu sih. Dan kita Oke. tahu Iya. Acolyte ini pasti ngedraw jadi Divine Favor makin maksimal value. Oke. Dia nggak tahu Kalau kalau Corvinus misalnya bisa melihat Divine play Favor. itu, saya rasa Corvinus harusnya sadar ya bahwa ini sudah terlalu obvious. Karena dia sudah sampai mengequipkan terus Silver Champion. Kan udah ngantuk, Bro. Wow, ditambah lagi ternyata. Oke. Wow. Play Massive yang card. sangat berbahaya menurut saya buat Ini Corvinus. banyak banget kartunya nih. Dia akan mengedraw 4 kartu ya. 5 kartu Lebih. bahkan. Lebih deh 5 ya. kartu 5. Saya rasa ini 5 kartu. Dia akan memainkan Blessing of Might ke Agent Squire lalu memainkan Divine Favor. Oh enggak. Enggak. Enggak, karena cuma bakal di dan kalau nggak kontribusi face damage emang kurang sih. Itu kan biasa lu Oh, pakai oke. buat nge-hit face. Oke, lebih make sense juga seperti itu sama ya. Dan tidak ada satu drop yang didapatkan. Oke. Dan Nggak di ada sini, minion. apa yang bisa dimainkan Corvinus pada turn ini? Ada Agak bash. sedikit run. Acolyte of Pain sama Armor Up. Lumayan bagus. Oh, ini trade yang sangat Kayaknya tidak bagusnya shield slam aja lah. Shield block. Kenapa nggak shield block? Oke. Mungkin buat Mungkin nanti Seed Block kalau belum diperlukan ya. Dia bikin composite Toxic Slam menurut saya. Kalau ada sesuatu yang berbahaya. Nah, lagi-lagi nih keluar lagi Kezan ya kan. Kartu favorit. Dari Xiaoqi. Saya nggak akan Jadi di berguna. sini go face. Di sini langsung di Xiaoqi drop kan aja. mainkan Vision dan Hero Power mungkin ya. Bisa di clear pakai Revenge. Pakai Pas bash dikira ya pakai cukup. Kalau Revenge dia draw extra card sih. Dia akan mainkan Tapi- Bash menurut saya. Ya bash. Ya, tentu saja Bash akan sangat bagus nih. Oh, oke, menarik. Dia Dia mau memainkan. draw dulu. Oh, tetap. Oke. It's fine. Dan Mendadak tangan, itu tangan dari Xiaoqi bukanlah bagus ya. Sekarang isinya spell Ya, weapon. minionnya cuma satu. Tampak Xiaoqi Concentrate. berada di posisi yang lebih buruk
untuk saat ini. Saya rasa Oh, dia- posisi sekarang lebih bagus ke arah Corvinus menurut saya. Dia bahkan nggak mau consecrate. Ya dia menunggu ya karena kita tahu Barrier gak punya heal. Dia cuma kena tambahan 3 damage menurut dia nggak ada masalah. Dr. Gimana? Boom. Keputusan Xiaoqi buat terus go face, apakah bagus? Tergantung. Dalam situasi kayak gini saya rasa itu nggak ada masalah ya. Dia masih menunggu minion yang cocok untuk bisa dimainkan. Sekali dimainkan mungkin akan beneran go. Mungkin pertimbangannya adalah dengan melakukan trading untuk kontrol juga nggak akan memberikan win condition akhirnya, malah membuat warrior semakin dekat kepada win conditionnya dia. Betul juga Oke. ya. Equality consecrate pertama keluar. Apakah Xiaoqi mainkan 2 equality? Saya rasa nggak mungkin ya. Di aggro paladinnya ini. Belum tahu ya, mungkin aja. Siapa tahu kalau dia berjaga-jaga kalau gamenya terlalu Ya. lama kan. Overdraw satu ya. Ya, Lumayan. Dan si Lumayan. Justicar play yang sangat bagus nih ya. Ya. Justicar armor up. Justika akan semakin menyulitkan Xiaoqi untuk menghabisi Corvinus. Dan tiap turn dia harus menggunakan tank up dan saya rasa itu udah terlalu luar biasa buat Corvinus. Yap, terus silver aja udah nggak tembus berarti. Saya sama merasakan deja vu. Kalau tidak salah ada salah satu turnamen mungkin championship atau regional di mana posisinya juga Corvinus melawan Xiaoqi di final dan waktu itu Corvinus juga menang 3-0 waktu itu. Oh oke, menarik. Ya, dan kalau Corvinus mengulanginya kembali berarti Corvinus benar-benar menjadi nightmare untuk Xiaoqi. Oh ini misplay dari Xiaoqi. Iya, harusnya dikasih itu dulu ya, hero power dulu Karena baru. dia mainkan mini hero bot. power dulu, Rockhammer baru mini botnya sebagai minion terakhir. Jadi kedua minion mendapatkan defense shield. Oke, nggak ada masalah menurut saya. Mengasihan. Akan Bisa memainkan dipastikan sih. revenge. Oke, Armor Smith revenge. Mungkin dengan Paladin Strider juga. Armor Smith, Paladin Strider revenge. Tapi dia jadi nggak bisa hero power kalau kayak gitu dia. Menarik. Tetap dapat armor dari armor Udah dapat smith sih. 3 lumayan. Oh, Emang dapat armor tapi dia nggak sempat tank up. Tank up menurut saya ini jadi kayak suatu kewajiban tiap turn yang harus dilakukan. Apalagi lawan agro atau ya. mungkin shield atau shield maiden udah nggak bisa, masih hijau. Menurut saya malah memainkan Big Game Hunter karena Big Game Hunter kayak nggak ada value lagi. Di sini bisa sih Big Ya. Game Hunter dan armor up, tank up sorry. Ya. Iya, saya rasa Big Game Hunter tank up jauh lebih bagus di sini. Big Game Hunter beneran nggak punya value dan dia bisa membantu actually untuk push damage. Walaupun Xiaoqi sebenarnya memiliki Consecrate kedua ya, tapi ya Corvinus nggak bisa play around that too much. Ya, tentu saja akan dimainkan Consecrate di sini. Dan Apakah win condition bagi Xiaoqi masih bisa? Maksudnya masih Saya rasa- ada kesempatan win? masih ada. mungkin masih ada, tapi tidaklah gampang ya saja. Karena kalau kita sadari sekarang kartu daripada Paladin sendiri masih sisa 13, masih banyak. Itu bisa disamain dengan Divine Favor loh. Jadi sama aja. Dan dia masih ada brawl kalau dia mulai di luar kendali minionnya. Nah, ini nih dimulai. Nah, Buffer ini- dari charge kayak gini. Langsung 9 damage. in your face. Apakah dia akan mainkan Iron Big Owl di sini kepada Shredder atau dia lebih menyimpan untuk kedatangan Sylvanas mungkin? Mungkin tidak. Kayak Sylvanas juga value-nya nggak gitu gede kalau Nagro Paladin ya. Kecil-kecil juga ini. Tapi tidak terlalu vital juga ya untuk melakukan silence pada Shredder di sini. Ya. Dan Oh, Brawl pertama Oke. dimainkan. di sini bisa massive loss. Dan yang tersisa adalah dual satu di saja tidak akan jadi masalah bagi Corvinus mendapatkan jadi saya rasa itu oke di sini agak sedikit dilema mungkin bagi Corvinus menurut saya ya. Kalau dia main Dead Spirit menyisakan darga 6 mati oleh
combo seperti Ascent Golem dengan Blessing of Might ataupun Leroy. Jadi agak sedikit bahaya. Oke, ini play yang lebih safe Di shield bagi slam ya. Corvinus. Yep, play yang sangat safe. Karena nggak ada apa-apa juga yang mau di shield slam sih selain King Mukla. That was dangerous. That was dangerous. Oke, King Mukla di sini tidak akan membantu banyak buat Xiaoqi menurut saya. 2 Death Bite. Death Bite dan Sylvanas nih pas nih kayaknya. Jadi oke, di sini yang bisa dilakukan oleh Corvinus bisa sebenarnya lumayan ya. Corvinus bisa memukul Death Bite ke Mukla King Mukla lalu replace dengan Death Bite yang baru. Iya. Membuat board clear. dan armor Saya up. rasa itu bagus. Kalau dia sadar itu saja. Dilihatlah dia masih seger atau enggak. Lalu dia bisa tank up tentu saja ya. Jadi dia masih Iya. memiliki setelah itu masih memiliki 11 darah di mana 12. itu sangatlah cukup. Kakak. Oke, tidak enggak. dilakukan. Jadi Dia kayak sedikit gitu aja. berdiam. Malah jadi berbahaya bagi Corvinus karena kita tahu Paladin memiliki banyak buffer. Dan Divine Divine Favor. Ini nih yang biasa balikin keadaan. ini dia. Blessing of King saya rasa pasti akan didapatkan sini. Bukan. Master kan ada. Tidak ada yang Rider. terakhir sendiri kan. Juggler, Master dan Master dan Tapi dia juga masih punya ada Brawl. oke, dia mau nyimpen. Kenapa nggak Master ya? karena Pasti kalau buat- Master akan mati baik. Iya, dia mau board yang lebih aman. Jadi ini lebih make sense mungkin ya. Dan akhirnya Sludge Belcher dapatkan dari Corvinus. Tapi dia akan makan Brawl lebih dahulu menurut saya. Brawl into Sludge Belcher. Mungkin sih lebih Bagaimana? safe. Iya kan? Saya rasa kan jauh lebih bagus kayak gitu ya. Lebih Keuntungan dia aggro Paladin gitu sih ya. Kalau kartunya habis bisa refill gampang nggak kayak Hunter. Iya, Ya. itu dia. Dilemanya tuh. Dan Lawan yang kan Aggro Paladin. dia harus memukulkan diri kepada 21 itu. Dia nggak boleh apa namanya memberikan resiko yang luar biasa sebenarnya kalau dia membiarkan itu hidup. Karena kita tahu tiap aggro Paladin masih memiliki 1 silence dan dengan deck tersisa tinggal 5 kartu di deck Xiaoqi, maka saya yakin dari posisi Corvinus dia udah melihat tuh ada silence di tangan Xiaoqi. Bahkan mungkin tank up lebih bagus daripada Sludge Belcher ya, maksudnya kalau Apa ini? Dia bahkan nggak mau nge-clear itu Horse Rider. Dia Menarik. kalah, udah. Kalah sayang sekali. Ini play yang bisa membuat dia kalah sebenarnya. One of Masih Little. belum Little. Masih One of Little, One of Little. Dan dengan One of Little demikian maka yang jadi pemenang adalah Corvinus dengan adanya 2 banana. Saya yakin Oh iya. iya. benar. Xiaoqi tidak sadar akan Lagi hari ini. Ada Death Bite juga loh. Iya memang ada Death Bite, tapi harusnya dia paling nggak sadar oleh adanya banana kan. Ya, padahal yang Xiaoqi yang memberikan banana kepada Corvinus. Mungkin Jadi itu itu emang kayak- suka dilupain sih ada banananya. Iya, jadi itu satu misplay dari Xiaoqi yang jelas. Kalau dia tadi menge-clear Sludge Belcher itu play yang menurut saya lebih tepat ya, karena dia tahu posisi dia. Jadi ya, dengan demikian skor menjadi 2-0 untuk Corvinus. 1-0 Corvinus. Oke. Jadi Corvinus menyisakan Druid, apakah benar? Iya, Oke. tinggal rem druid deh. Oke. Rem Druid. Kalau jadi Xiaoqi melawan Rem Druid, apa yang akan dipakai? Apakah Aggro Paladin cocok melawan Rem Druid? Saya pakai mage dulu. Mag Mage ya, Mag Mage Ya. sangat bagus tuh sama Karena- Rem Druid. Iya, lawan druid itu perlu board presence yang banyak. Dan board presence dari mage itu health-nya lebih tinggi dibandingkan dengan aggro paladin tadi. Tapi Yang bisa yang, di swipe. Iya, swipe-nya itu loh. Jaina versus yang menarik Mage ini bisa. sebenarnya belum tentu Xiaoqi tahu bahwa deck terakhir dari Corvinus adalah Druid karena dari tadi Xiaoqi tidak kemungkinan tidak Oh iya, menonton. ya. Oh enggak, kita Benar-benar harus benar. declare di sini. Di sini Oh. sebelum pertandingan akan Oh, declare gitu. kelas. Oke. Jadi mereka udah saling tahu kelas apa yang masih tersisa. Dan di sini kita melihat Corvinus mendapatkan Wild Growth. Akan sangat bagus apabila dia mendapatkan Shredder sini. Ya. Dan- Bahkan Keeper adalah kartu sangat penting untuk melawan Mag Mage juga. Atau any aggro deck
or early tempo in general ya. Iya, tepat sekali. Walaupun di sini kita tahu Xiaoqi memiliki satu kartu Viola Light Bane yang tidak sering kita temui pada match. Powering up. Portals online. Violanya ini pengen dipakai buat itu ya. Spare part ya. Ya, tentu saja. Untuk mengganti Antonidas apabila Antonidas nggak dapat dapatkan. Saya rasa nggak ada masalah. Dan Ada fun fact dari salah satu penonton kita di chat yaitu Danu, di mana dari tadi at least untuk pertandingan yang kita cast tidak ada yang memainkan Hunter sama sekali. iya, tepat sekali. Nggak ada yang suka dibenci kali. Tapi kebencian pada Hunter seharusnya untuk sekarang sudah kurang tepat ya, karena Kurang ya. Hunter sudah Iya. tidak menguasai meta seperti dulu lagi. Sekarang yang dibenci adalah Paladin. Ya, betul sekali. Paladin itu Murloc Knight-nya, Murloc Knight dan Oke. Mystery Challenger. Kita di sini melihat adanya permainan yang akan sangat bagus bagi Corvinus dengan mainkan Interfeit into Ancient of Lore Ancient menurut of saya. Lore ya. Ini akan play yang sangat bagus pada turn kelima. Dan turn berikutnya dia akan memainkan most likely adalah Force of Nature untuk bantu clear board. Oke, kita akan lihat apa yang dapatkan dua kartu Shredder, kartu kuat, dan Shade. Oke. Di lain sisi Xiaoqi tidak memiliki banyak pilihan untuk mainkan naga intelek dan juga Snow Jagger namanya menurut saya. Oh, serta tambahan Clockwork Gnome. Gnome yang akan terkena punishment sangat gawat apabila Corvinus memiliki swipe. Tidak ada swipe, oke. Oke, apa yang bisa dimainkan Corvinus pada turn ini? Akankah dia memainkan Force of Nature untuk membunuh 3 minion di board? Force of Nature bagus sih ya. Nge-clear. Saya rasa Force of Nature bagus ya. Saya rasa sih, tapi Karena ngerti Magmage kan main board presence seperti yang kita bahas tadi kan ya. Kalau berhasil di-clear berarti itu advantage banget. Apalagi Mag Warper berarti udah habis. I must safeguard the oh, memilih untuk memberikan silence. Oke, ini bisa dianalisa sedikit. Cukup menarik play dari Corvinus ini. Kurang lebih kenapa dia lebih memilih play seperti ini? Mungkin dia lebih pilih buat Force of Nature buat finishing sih ya. Seperti umumnya. Kan nggak pasti juga dia dapat Force of Nature keduanya di beberapa draw berikutnya kan. Ya, tapi untuk melawan deck yang lebih agresif seperti ini, umumnya player tidak akan terlalu ragu untuk memakai Force of Nature-nya untuk kontrol. Iya. Jadi dia mungkin agak sedikit greedy menurut saya dengan memainkan Keeper Berserker. Dan di sini Xiaoqi lebih memilih memainkan Azur daripada memainkan low tap. Oke. Lontop kemungkinan besar dimainin di turn 8 sih ya. Mungkin next turn menurut saya. Karena masih nggak apa juga sih, karena darahnya match masih ada 30, masih aman dari combo range, jadi nggak ada masalah juga. Tapi di sini juga kebuntuan sedikit bagi Corvinus. Dia akan mainkan Keeper of Truth membunuh Azul Dread dan mainkan Shade. Bukan play yang sangatlah kuat, tapi tampaknya nggak punya pilihan juga bagi Corvinus. Frostbolt lumayan bagus nge-clear Keeper of the Groove. Atau di freeze aja buat turn ini bisa. Mungkin mainkan low tap sekarang. Menarik. menarik. Oke, di sini sebagai pemain druid, saya akan sangat suka apabila melihat Corvinus memainkan Savage Roars ini. Di sini Dia bisa clear board dan masih menyisakan keeper. Saya rasa tuh play yang jauh lebih make sense daripada play-play yang lain. Kalau dia memainkan play-play yang lain seperti Ancient of Lore, yang terjadi adalah Xiaoqi akan sangatlah agresif go for face dan memainkan Dr. Boom. Sangat berbahaya bagi Corvinus sebenarnya. kalau turn ini go face dan dia sambil ngedrop Shade of Naxxramas, apa turn berikutnya bisa little dengan combo save? Sepertinya bisa kan ya? for no one. Mengasumsikan Saya- Xiaoqi juga go face dan dia juga ingin nge-rush win, walaupun itu kita tahu nggak mungkin sih ya. 20 masih belum itu. Ya. 20
25. Kalau dia go for face tadi dengan memainkan shade juga, itu juga belum dapat little. Ini kalau nggak di clear little. Mungkin Enhancer Mekano akan dimainkan. Wind Fury, Tahun kah? Oh, Oh nggak ada tahun. Divine Shield tuh bagus banget. Divine Field. Nge-trade-nya jadi enak banget. Dan seperti yang saya bilang tadi, dengan demikian di sini Corvinus sangatlah terpojok karena dia tadi tidak mau menge-clear board dengan mainkan Force of Nature ataupun Savage di saat kesempatan dia ada. Jadi di sini bahkan dia sekarang terpaksa untuk harus memainkan combo menurut saya. Combo hanya untuk board clear juga ya. Iya, tentu saja hanya untuk board clear. Kalau nggak dia langsung mati next turn pasti kan. apa dengan Force of Nature saja tidak cukup untuk board clear? Saya rasa kalau Force of Nature jelas nggak cukup ya. Dia akan menyisakan low tap dan juga Snow Chugger, di mana Snow Chugger tentu bisa dibunuh dengan menggunakan 2 minion yang ada di board, tapi dia akan membuat 2 minion itu mati next turn. Dia is not recommended lah menurut saya. Tapi itu yang dilakukan oleh Corvinus. Dia greedy. Oke. Dia lebih pilih buat setup little balik dengan kombonya berikutnya. Oke. Ini bisa winning play. Udah menang ya. Ya. Tapi saya rasa dengan total ini, exactly little ya, karena Shade akan Top decknya itu. Akan extra 1 damage dari hero power. Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu play dari Corvinus tadi udah terlalu greedy untuk beberapa turn, jadinya dia terkena punishment. Dengan demikian Xiaoqi menangkan pertandingan ini, skor jadi 2-1 untuk kemenangan Corvinus. Oke, jadi Masih banyak Xiaoqi masih bernapas kali ini. Dan di sini kalau saya tidak salah Xiaoqi menyisakan Paladin dan Druid. Paladin dan Druid. Ya, apa yang akan dimainkan oleh Xiaoqi terlebih dahulu? Mungkin Paladin ya. Kita tahu Paladin memiliki advantage besar terhadap Druid. Oh gitu ya. Menurut saya malah susah Paladin. Loh, dari dulu Paladin kan Kenapa tuh? punya minion. Karena Paladin sangat gampang untuk menambahkan minion, sedangkan Druid sangat susah untuk memberikan removal. Jadi kayak mini bot ya. Mini bot itu lah Druid paling nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu yang ada di opening hand Xiaoqi. Jadi opening hand 1, 2, 3 udah pas banget ya. Mulligannya bagus banget ini. Nggak usah ganti lah. Ya. Terlalu banyak alasan buat Paladin untuk bisa menang melawan Druid sebenarnya. Kalau kita mau lihat dari klasik combo yaitu Quartermaster dan juga Quartermaster, kita kalau sebagai posisi Druid mau ngapain gitu kan? Jelas nggak bisa diapa-apain lagi kan? Wah ini bagus banget ya early-nya. Ini menurut saya Xiaoqi akan ambil game ini ya dengan cukup convincing. Lihat kalau dari keadaan tangan sekarang. Di sini saya rasa itu terburu-buru bagi Corvinus untuk memainkan urat. Iya kan mendingan hero power aja ya. Bahkan tidak. Mungkin saya akan pas turn 1, turn 2 mainkan hero power ataupun urat, turn 3 harus mainkan coin into keeper. Itu satunya cara buat Druid untuk bisa kembali ke board. Karena itu memaksakan Paladin untuk memainkan True Silver Champion pada turn keempatnya untuk membunuh Keeper of Groove. Jadi kita udah bisa save 4 damage pada turn ketiga. Kalau kita melihat perbandingannya sekarang di sini Corvinus sudah tidak memiliki apa-apa lagi, sudah kehilangan koinnya dan dia tidak bisa membunuh minion apa-apa pada turn berikutnya. Dia bisa nge-berat botnya sih, tapi that's it. Nah, tapi itu sudah berat kedua ya. Kita harus tahu itu berat kedua, dan apakah Corvinus akan langsung mengorbankan kedua beratnya baru turn ketiga? Saya rasa enggak. Jadi akan dia memainkan shade mungkin di sini. Kalau gitu dia bakal dipunish oleh Blessing of Mike kepada Horse Rider dan Abusive Surgeon sih. Tapi kan bisa di silence next turn. Betul juga ya. Jadi menurutku itu play yang akan dimainkan Corvinus di sini. Oh enggak, dia mau rats. Udah diangkat tuh. Oke. Mikir-mikir ya. Nanya tetangga dulu dia. Oke, kita lihat. Cukup menarik. Oke, dia belum tahu urat. Menarik. Walaupun jauh lagi. Sangatlah greedy menurut saya. Dia bisa. Menurutku sangat greedy. Dia kan mungkin dia berharap top deck swipe.
berharap top deck sesuatu itu bukan hal yang patut dilakukan untuk pemain Hearthstone kompetitif, menurut saya pribadi. Aduh, Ya, ini nggak ada dia apa-apa lagi. Tentu akan mainkan Ini kiper ya. kiper ya. Kiper lebih pas. I must safeguard the land. Dan dengan adanya kiper di sini tentu yang akan dimainkan Shoki adalah untuk memberikan buff kepada Squire. Agent Squire. Oh, tapi buat ini sangat lemah terhadap swipe, biarpun Xiaoqi sudah tahu bahwa Corvinus belum memiliki swipe saat ini. Tadi menurut saya padahal Xiaoqi akan memainkan abusive kepada Horse Rider untuk membunuh kiper. Dengan demikian kita tahu bahwa Agent Square pasti akan selamat untuk turn ini. Tapi ternyata dia cukup greedy. Mungkin Yogi mikir kalau Corvinus punya swipe, pasti dia dimainkan turn sebelumnya. Kalau dia Ya, nggak punya, karena itu. ada kemungkinan Corvinus untuk top deck swipe kan. Kenapa dia nggak mau play untuk lebih safe sedikit? Karena Nah. nggak akan mau apa-apa menurut saya ya. Ya, greedy play tapi di sini rewarding somehow. Dia mau nge-kill apa nih? Dia mau go, oh my god. Udah kalah nih. Apakah ini Lito? Yap, Itu ada Ya, ada sudah dua pasti itu. 7 plus 5. Ya, sudah pasti Lethal. Kita lihat turn Lethal berarti ke-6 oleh Paladin. Oke. Dua tuh. Benar juga ya. Dan Xiaoqi Dia kasih rem. meng- Udah sampai 7 mana tuh. menyeimbangkan keadaan dengan skor 2-2 saat ini. Oke, perlawanan yang sangat baik dari Xiaoqi dan Ya, akan itu diakhiri dengan Mirror Druid di sini. Ini adalah game yang paling membosankan menurut saya Mirror Druid. Karena tinggal Lambat ya. ketika melihat end awal, siapa yang menang, yang punya Wild Root dia yang menang. Or Darnassus Aspirant mungkin. Atau Darnassus yang tidak bisa dibunuh tentu saja. Kalau Darnassus terkena berat, oke masih sedikit susah juga. Malfurion versus Malfurion. I must protect the wild. Nature will rise against you. Keduanya belum ada yang punya rem card. Dan oke, di sini Corvinus sudah memiliki Inner Fate yang akan disimpan pasti menurut saya. Akan menukarkan low tap dan juga swipe. Di lain sisi Xiaoqi udah maligan tapi nggak ada apa-apa dan Sama aja. Dua-duanya bau tangannya. oke. Makin jelek Hal jadi. Hal yang menarik menurut saya adalah Corvinus tidak memalikan swipe. Saya tidak tahu kenapa, tapi dia keep swipe dengan Inner Fate barusan. Mungkin dia bukan, takut. Banget Corvinus. Mungkin ini Why? kali. Dia mempertimbangkan kemungkinan token druid Iya. Oke. kan Token lagi juga lumayan lagi populer. hot gitu ya. Nah, Oke. ini kayaknya langsung Xiaoqi atur breaknya. bermain cukup sabar dengan memainkan Hero Power. Keduanya nggak ada wild growth, nggak ada pilihan lain, nggak ada shit Iya. juga. Aduh, ini Azure Drake sih kalau gua. Ya, tentu saja akan diberikan ini play yang cukup kuat. Dan kartu apa yang dapatkan? Darnassus, kartu yang sangat bagus bisa dimainkan Nexton. Tentu saja ini bagi Xiaoqi bukanlah hal yang bagus ya. Oh, oke, ini Savage bukan combatant. ini play yang sangat jelek menurut saya dari Xiaoqi. Karena turn berikutnya dia nggak ada play. Dan Karena ini kita kemungkinan dibunuh ya. Kita tahu udah pasti dibunuh dengan bukan swipe. Karena kita tahu Corvinus di sini memiliki Azure Drake di board, jadi Savage Combatant punya banyak sekali kelemahan. Seperti urat, swipe juga itu sangat banyak tuh. Bahkan Azure Drake sendiri kalau dipaksakan bisa untuk membunuh. Jadi di sini Xiaoqi udah mulai kalah. Menurut saya sudah mulai kalah posisi ya. Karena tidak akan bisa meremove Azure Drake ini sampai dengan 2 tahun ke depannya. Oke, Darnassus Aspirant tuh agak interesting. Kayaknya bagusan dia main Breath of the Claw ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Nggak belum bisa. ada Oh mana. iya, itu baru dapat dari 5 mana. Iya. Kurang fokus. Oke, di sini yang akan dilakukan oleh Corvinus adalah memainkan Darnassus daripada Druid of Claw. Karena Darnassus Aspirant kan. Oke, ini juga terserah tapi Darnassus Aspirant kan boleh dimainkan sekarang, next turn bisa memainkan Ancient of War. Menurut saya itu lebih memiliki value ya. Ada. Dan sekarang Di silence kah? Atau di 2 damage dan menurut Darnassus? saya dia akan Menurutku sih memainkan enak silent. Force of Nature. Force of Menurut saya Nature. Force of Nature.
Nggak di save buat combo tuh, bentar lagi bisa tuh kalau dia Makanya keeper, kalau Force Awakens silence, face itu bukan sama play aman. Darnassus. Silent face itu bukan play yang aman. Karena itu akan terkena punishment sangat berat oleh Force of Nature. Oh, di silence. Kita lihat ini play yang menurut saya sangat greedy untuk memainkan Druid. Tapi apa yang bisa nge-punish dia? Main control? Yap, tentu saja. Itu unreliable sih kalau dapat Darnassus tuh kan. Ya. Suwe banget. Tapi itu saja kan. Setback loh. Maksudnya di sini kita lihat posisi board sudah berbalik. Memang secara mana memang yes, kelihatan bagus, tapi itu play yang sangat greedy. Terkena punishment berat apabila tadi RNG nggak berpihak pada Corvinus gitu kan. Dan oke, saja dengan demikian pertandingan ini masih dimenangkan oleh Xiaoqi ya, oleh Corvinus. Langsung begitu saja. Next turn udah little ya nih, udah pasti lah. Yep. Druid of the Claw pun nggak menyelamatkan dia. Apa yang bisa dimainkan di sini? Oh, dia bisa memainkan Savage Roar. Druid of the Claw cat form buat nge-clear board. Enggak. Dia akan memainkan Oh, dia masih bisa selamat apabila dia memainkan Druid of Claw Town. Lalu Savage Roar. Lalu membunuh Ancient of War. Dia bisa membunuh Ancient of War dengan demikian. Dia menyisakan darah dia 9, tetapi memiliki 4-6 tahun di board yang tidak bisa dibunuh oleh Corvinus. Saya rasa itu harus dimainkan. Tapi tidak. Dengan demikian, menjadi kemenangan Corvinus dengan turn yang sangat cepat. Oke. Jadi sesuai perkiraan dari Nick bahwa ini menjadi Mirror Druid yang cukup boring ya sebagai sebuah final game. Ya. Karena terlalu gampang diprediksi sebenarnya. Walaupun tadi kita lihat Corvinus tadi bermain yang sangat greedy itu. Saya nggak fancy oleh permainan kayak gitu, tapi selama dia menang, why not gitu kan. Oke. Hanya dia sekarang bisa melihat Little, tau nggak? Bisa lah. Dia nggak main, tapi dia belum mainkan combo sama sekali saya rasa. Kenapa nggak? Lagi mulai ngitung dulu. Pasti little. Oh, oke. Miss Little kita lihat kan. Oke. Miss Little pertama terjadi di Baru nyadar dia. Ya dia baru nyadar deh kayak. Atau dia lagi mau. Oke. Jadi dengan begini apakah Xiaoqi punya kesempatan untuk membaikkan keadaan? Saya belum tahu. Saya rasa masih nggak bisa ya. Tapi Karena dia harus melakukan heal, Inner Fate dengan Savage Roar. Masih nggak bisa. Extended BM kayaknya. oke, extended PM. Oke. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Xiaoqi di sini nampaknya. Dia harus mainkan combo yang sama sekali tidak bisa Menyelamatkan ya. Ya, dan dengan demikian pertandingan dimenangkan oleh Corvinus. Oke. Walaupun dia sempat miss little. Kita lihat kan, greedy play, sempat miss little dan tidak terkena punishment. Tapi apapun itu, ini merupakan pencapaian yang sangat bagus untuk Corvinus. Selamat bagi Corvinus yang memenangkan playoff. Atau apakah dia akan miss little lagi? Saya terlalu selamat. Ini extended BM keluar. Harrison Jones, Shade of Naxxramas, Hero Power, pukul. Dia udah well played. Oke, ini masih belum tentu. Mungkin dia akan board clear. Oh, tidak. Board clear keterlaluan sih. Board clear ya. Pemain Druid pasti tahu lah kalau combo 14 menit. Oke, kalau begitu selamat untuk Corvinus atas prestasinya menjadi juara dari Gamerset Indonesia League Playoff pada tanggal 19 September 2015. Dengan begini, juga Corvinus merupakan MVP dari Gamers League Indonesia. Dengan kemenangan atas Xiaoqi dengan skor 3-2. Sangatlah menarik pertandingan kedua pemain di final ini. Oke. Dengan demikian turnamen sudah selesai, Corvinus akan mendapatkan hadiah yaitu sebesar 15 pack. Oh, banyak sekali. Ya. Dan di sini Corvinus juga merontokkan. Di sini Corvinus juga merontokkan pemain-pemain yang cukup ternama di sini seperti Ignis dan juga Katsujiro serta Hyude. Dan skornya pun convincing sama 3-1, 3-0, 3-1. Oke. Cukup bagus. Luar dan biasa Xiaoqi sekali. Sebagai peringkat kedua juga mendapatkan hadiah sebesar 7 pack. Jadi selamat juga kepada Xiaoqi. Sudah
achievement yang luar biasa juga, bisa sampai pada grand final playoff untuk mengalahkan Frag juga, salah satu pemain yang cukup bagus, kita tahu semua juga tahu. Ya. Oke. Oke. Jadi gimana? Apakah sampai sini aja? Oke, kalau begitu terima kasih untuk penonton yang sudah menemani kita di sini. Nantikan kembali pertandingan-pertandingan seru berikutnya di turnamen Hearthstone ID bersama Gamerset Asia. Oke. Saya Amphobia, beserta rekan-rekan saya Nyihyunyek, Bicin, dan Peng Hao undur diri dulu. Terima